Informasi pertama pemirsa, pasca terjadinya penusukan imam masjid saat melaksanakan doa setelah sholat Isya Kamis malam, kini Masjid Al-Falah di Pekanbaru Riau kembali dibuka untuk jamaah. Beginilah suasana Masjid Al-Falah di Jalan Sumatera Pekanbaru Riau pasca penyerangan seorang imam masjid oleh seorang pria. Kondisi masjid kembali normal dan telah dibuka untuk jamaah yang melaksanakan ibadah. Hingga kini petugas dari Polsek Pekanbaru, Kota Riau masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif penusukan tersebut. Imam Masjid Al-Falah di Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru ditusuk orang tak dikenal saat sedang berdoa di dalam masjid. Jamaah yang masih berada di dalam masjid pun langsung menangkap pelaku. Aksi penusukan terjadi di Masjid Al-Falah di Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pria menerobos masuk dari pintu belakang mimbar masjid dan langsung menyerang imam masjid yang sedang berdoa usai sholat Isya. Jamaah yang berada di dalam masjid pun terkejut dan langsung mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri. Pelaku pun berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke Polsek Pekanbaru Kota. Belum diketahui motifnya penusukan ini. Jelas lihatlah orang namanya di masjid kan. Jadi pelaku Ada berapa orang tadi, Pak? Siapa? Pelakunya, Pak? Sendiri dia. Ada sendiri, Pak ya? Masuk dari pintu mana dia tadi, Pak? Itu samping. Dari pintu samping, Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku tidak puas dengan jawaban sang imam saat pelaku melakukan konsultasi agama beberapa hari terakhir. Bahwa si pelaku ini memang sering berkonsultasi kepada korban. Namun mungkin menurut si pelaku ini, konsultasi yang diberikan dari pihak korban ini tidak memuaskan. Korban membenarkan bahwa pelaku sudah 1 bulan terakhir kerap berkonsultasi dengan korban terkait sejumlah permasalahan yang dialami pelaku, mulai dari permasalahan keluarga hingga pekerjaan. Adik beliau ini sering konsultasi ke saya karena ada masalah pribadi dia, ya kan? Masalah pekerjaan dia, kemudian masalah keluarga dia juga, dan saya sudah memberikan solusi kan. Kemudian dia kembali lagi masalah itu juga, saya kasih solusi itu juga. Jadi itu tuh aja, karena dan selanjutnya beberapa minggu lalu ada juga SMS dia mau konsultasi lagi gitu kan. Itu nggak saya respon. Polisi menyita barang bukti pisau dan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Bahkan, polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermawansyah, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami ajak Anda berbincang langsung dengan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya. Ya, selamat siang Pak Kapolres. Pelaku sudah diamankan, sudah diketahui Pak. Motif pelaku melakukan aksinya ini apa? Ya, selamat siang Mbak. Jadi pelaku saat ini sudah kita amankan. Pelaku atas nama IM ya. Saat ini pelaku sedang kita lakukan pemeriksaan kejiwaannya ya atas perbuatan yang dilakukan ya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 19.50 melakukan penganiayaan terhadap korban Ustadz Yazid ya ketika selesai melaksanakan sholat Isya, memimpin sholat Isya berjamaah dan selesai memimpin doa. Tiba-tiba pelaku melakukan penyerangan dan motif dari si pelaku akibat merasa si pelaku ini setiap berkonsultasi kepada korban tidak bisa memberikan jawaban memuaskan kepada si pelaku tersebut. Dan mereka memang saling kenal sebelumnya. Nah, dari atas kejadian, atas persoalan itu
pelaku melakukan penganiayaan kepada si korban. Seperti itu, Mbak. Ya, lalu bagaimana rekam jejak pelaku sendiri, Pak? Sementara ini kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut, Mbak. Namun memang kita sedang melakukan pemeriksaan kejiwaan karena ada dugaan bahwa korban memang mengalami depresi ya. Karena itu kan pelaku memang sering minta konsultasi kepada korban Ustadz Gaji tersebut. Baik, Pak Kapolres, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan kejiwaan? Kapan Pak hasilnya ini kemudian bisa diketahui untuk berlanjut ke tahap pemeriksaan berikutnya? Ya, jadi hari ini kita sudah membawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau untuk kita lakukan pemeriksaan kejiwaan. Dan pelaksanaan pemeriksaan ini selama 3 hari akan dilakukan observasi. Nah, dari observasi itulah nanti akan terlihat apakah korban memang mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, setelah itu akan kita lakukan penyidikan lebih lanjut, seperti itu, Mbak. Sejauh ini bagaimana dengan pemeriksaan para saksi, Pak? Apakah dari pihak keluarga sudah memberikan keterangan? Para saksi memang sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Ada 4 orang saksi yang sudah kita periksa dan nanti tetap kita akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Kapolres? Baik, jadi kalau kondisi korban memang atas penyerangan yang dilakukan oleh si pelaku ini, korban mengalami luka gores di dada sebelah kirinya akibat penyerangan oleh si pelaku menggunakan sebuah pisau ya, dan pisau tersebut sudah kita lakukan penyitaan sebagai barang bukti. Nanti akan kita jadikan barang bukti dalam persidangan demikian. Pelaku dan korban ini sudah saling kenal sejak lama atau karena baru-baru ini melakukan konsultasi atau seperti apa, Pak? Ya, memang menurut keterangan dari korban sendiri bahwa antara korban dengan pelaku ini sudah mengenal ya sejak sebulan. Kemudian sudah beberapa kali korban didatangi oleh pelaku ini untuk meminta nasihat ataupun konsultasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pribadi ya, baik dalam persoalan pekerjaan maupun permasalahan-permasalahan keluarga. Nah, pada saat korban memberikan saran, namun ternyata saran yang diberikan kepada pelaku ini belum memuaskan si pelaku. Nah, dari pihak korban sendiri menyampaikan kalau memang sarannya tidak diterima, silakan untuk bisa mencari orang lain untuk berkonsultasi. Nah, dari situlah mungkin korban merasa tidak ada solusi, pelaku merasa tidak ada solusi, kemudian pelaku akhirnya kecewa dan melakukan penyerangan terhadap si korban ini. Demikian, Bunda. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang.